Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya, Kofizen semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa minum kopi dan diikuti atau dibarengi dengan makan singkong goreng. Maka nikmat mana lagi yang kamu cari. Kofizen semuanya, sahabatku semuanya. Seperti janji saya tadi, saya akan menyampaikan tentang masalah Khawarij. Apa itu Khawarij? Khawarij itu berasal dari kata kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju artinya keluar. Al-Khawarij itu artinya orang-orang yang keluar. Keluar dari apa? Keluar dari kepemimpinan yang pada saat itu dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib seperti keluarnya anak panah dari busur-busur itu. Mental begitu. Mereka kemudian lari menjauh. Khawarij itu adalah kelompok takfiri pertama yang muncul di dalam Islam dan juga termasuk firqah pertama yang muncul dari kalangan Islam. Nanti setelah Khawarij muncul Syiah. Kalau Khawarij itu menentang kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib, juga kepemimpinannya Muawiyah. Nah, kalau Syiah itu mereka pro terhadap Ali bin Abi Thalib dan mereka menentang Muawiyah. Ini perbedaannya. Nanti insya Allah kita bahas. Nah, Kofizen semuanya, sebetulnya bibit Khawarij itu berawal masih dari zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang pria botak bernama Dzul Khuwaisirah. Orang pertama yang berani menentang Rasulullah SAW ketika Rasulullah membagikan harta rampasan perang. Pada saat itu Dzul Khuwaisirah merasa bahwa Rasulullah nggak adil, karena orang-orang yang tidak berperang itu diberikan jatah-jatah yang cukup banyak. Kemudian dia mengatakan, Dzul Khuwaisirah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, adil dalam membagi jatah ini. Kemudian Rasulullah marah, "Lah kalau saya kamu anggap nggak adil, terus siapa yang bisa lebih adil dari saya?" Kan gitu jawaban Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Dzul Khuwaisirah nggak bisa menjawab, dia pergi. Para sahabat ada yang ingin membunuhnya. Kemudian Rasulullah berkata, "Jangan, karena dari dia ini nanti akan keluar satu kelompok yang mereka itu keluar seperti anak panah keluar dari busurnya, begitu cepat. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari agamanya seperti anak panah yang keluar dari busurnya." Itulah yang menjadi cikal bakal Khawarij. Mereka berani mempertentangkan hukum yang dipimpin oleh Rasulullah, hukum yang langsung diambil oleh Rasulullah. Mereka menganggap yang namanya hukum adil ya dari Quran. Kalau nggak dari Quran, nggak dari hukum langsung dari Quran, maka itu tidak disebut sebagai hukum yang adil. Maka termasuk Rasulullah SAW pun mereka anggap tidak adil ketika membagikan harta rampasan perang, karena dia merasa apa yang dilakukan oleh Rasulullah nggak sesuai dengan Quran. Padahal Quran itu akan sinkron dengan hadis-hadis dan perilaku Rasulullah SAW. Apapun yang jadi keputusan Rasulullah SAW, semuanya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah mengatakan dari hawa nafsunya, kecuali semua itu adalah wahyu yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jelas sekali ayat-ayat itu, jelas sekali petunjuk-petunjuk itu. Nah, jadi kita bisa pahami, kalau Rasulullah saja dianggap tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang lain, apalagi khalifah-khalifah setelahnya. Dan yang paling parah adalah ketika mereka menghukumi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib saat melakukan tahkim dengan Muawiyah. Insya Allah nanti kita akan bahas secara detail seperti apa sih prosesi tahkim yang pada akhirnya membuat banyak sekali kericuhan, fitnah terhadap Muawiyah, fitnah terhadap Ali bin Abi Thalib, itu banyak sekali bertebaran. Maka saya sendiri sering menyampaikan, ada orang yang sangat membenci Muawiyah sampai mengatakan Muawiyah itu penjahat, Muawiyah itu merebut tahta dari Ali bin Abi Thalib, Muawiyah licik dan sebagainya. Mohon maaf sekalian, kalau Anda merasa Anda ahli sunnah wal jamaah, jangan pernah sekali-kali mengatakan Abu Sufyan ataupun Muawiyah itu adalah orang-orang jahat. Kenapa? Karena mereka sahabat-sahabat Nabi. Rasul menjamin kebaikan-kebaikan mereka. Adapun kesalahan mereka nggak boleh kita cela. Ingat baik-baik, tidak ada pun akidah satupun dari ahlus sunnah memperbolehkan kita mencela sahabat, meskipun itu adalah kesalahan mereka. Kenapa? Karena yang namanya sahabat, kebaikan mereka dengan keburukan mereka itu nggak akan pernah tertutupi kebaikan mereka. Sampai saat ini kebaikan mereka masih terus mengalir.
Dan kita kalau mau menghukumi mereka, lah siapa kita? Kita ini jauh dari Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah melarang mencela sahabatnya, kok berani-beraninya kita mencela sahabat Rasulullah SAW. Makanya urusan masalah tahkim yang pada akhirnya membuat salah satu antara Ali bin Abi Thalib ataupun Muawiyah itu dibenci oleh kaum muslimin, ada pro dan ada kontra. Kita sebagai ahlus sunnah, meskipun kita mungkin pro kepada Ali atau pro kepada Muawiyah, tetap jangan sekali-kali kita mengatakan hal-hal jelek pada para sahabat, baik Ali maupun Muawiyah. Itu kuncinya. Itu adalah akidah ahlus sunnah yang benar. Nah, kafirin semuanya, yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij pada saat itu, setelah peristiwa tahkim antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, maka mereka keluar dari kepemimpinan, baik kepemimpinan Ali maupun kepemimpinan Muawiyah. Mereka tidak mendukung kedua-duanya dan mereka mengkafirkan kedua-duanya dan orang-orang yang ikut di dalam masalah tahkim itu, penghukuman itu, dengan mereka mengatakan ala hukmu illa lillah. Yang namanya hukum itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang melakukan tahkim dari pihak Ali, dari pihak Muawiyah, semuanya kafir karena tidak ada yang berhukum dengan Quran, tidak sesuai dengan Quran, tetapi dengan ijtihad mereka masing-masing, dengan pemikiran mereka masing-masing. Jadi intinya orang-orang Khawarij itu menolak berbagai macam bentuk yang namanya ijtihad. Mereka hanya percaya adanya Quran dan hadis tok. Maka selain Quran, selain hadis, yang hadis itu disebut sebagai hadis sahih, maka tidak disebut sebagai hukum. Mereka adalah orang-orang paling saklek di atas muka bumi. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang Khawarij itu punya akidah, orang-orang yang melakukan dosa besar, mereka adalah kafir, yakhruju minal millah. Mereka kafir, mereka keluar dari agama Islam. Kalau mereka mati dalam keadaan kafir. Kalau mereka masuk neraka, maka mereka kekal di dalam neraka. Contoh dosa-dosa besar seperti mabuk, zina, meninggalkan sholat, berbohong, berdusta, dan lain sebagainya. Itu dosa-dosa besar. Semuanya dikafirkan oleh Khawarij. Dan menurut Khawarij, mereka ini akan kekal di neraka. Makanya kafirin semuanya, dulu para ulama-ulama itu kalau mengambil hadis dari orang-orang Khawarij tidak pernah ragu. Kenapa? Karena Khawarij itu berbohong itu kafir. Maka mereka nggak mungkin berbohong. Sekalinya berbohong bagi mereka adalah kafir. Mereka menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan sanad yang baik, dengan jalur yang baik, dan itu juga dianggap atau mereka banyak sekali menyampaikan hadis-hadis yang sangat masyhur dan juga hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Karena mereka orangnya jujur-jujur semua, apa adanya, nggak boleh bohong. Karena bagi mereka bohong itu kafir. Ini yang perlu kita pahami baik-baik kafirin semuanya. Jadi akidah yang paling dasar dari Khawarij itu pertama takfiri. Siapapun kelompoknya di luar kelompok mereka, kalau nggak sesuai dengan pemahaman Quran dan hadis versi mereka, semuanya kafir. Kemudian mereka juga mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang berbuat dosa besar semuanya kafir. Kalau mereka mati, maka mati dalam keadaan kafir dan mereka akan khalidan mukhalladan finnar. Mereka itu abadi dan akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka disebabkan mereka kafir. Itu. Jadi akidah Khawarij adalah seperti itu. Maka sekarang kalau ada sedikit-sedikit kelompok yang mudah mengkafirkan, hati-hati. Karena yang mudah mengkafirkan itu dalam sejarahnya adalah kaum Khawarij. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.